Pencemaran udara dirasa semakin hari semakin meningkat, terutama di kawasan industri dan kawasan padat lalu lintas. Pencemaran udara dapat memberikan dampak negatif yang sangat besar, terutama pada lingkungan seperti hujan asam dan pemanasan global. Maka dari itu perlunya dilakukan pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan salah satunya dengan memantau atau mengukur kualitas udara ambien. Tujuan dari pengukuran kualitas udara ambien ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat cemaran udara yang terjadi. Komponen pencemar udara. Komponen pencemar udara adalah gas, zat, partikel-partikel di udara oleh kegiatan manusia yang konsentrasinya cukup tinggi. Salah satunya ada nitrit dan amonia. Nitrit adalah gas yang berwarna coklat kemerahan, memiliki bau yang menyengat, larut dalam alkali, kloroform, dan karbon disulfida. Gas ini tidak mudah terbakar dan sedikit larut dalam air. Nitrit biasanya dihasilkan dari kegiatan manusia seperti pembakaran sampah, pembakaran bahan bakar mesin kendaraan, dan hasil kegiatan industri lainnya. Nitrit di udara bersifat toksik bagi manusia. Efek yang ditimbulkan tergantung pada dosis serta lama pemaparan. Pada kadar 50-100 ppm, nitrit akan menyebabkan peradangan paru-paru pada orang yang terpapar beberapa menit saja. Pada kadar 150-200 ppm, nitrit akan menyebabkan pemampatan bronkioli. Gangguan kesehatan tersebut dapat menyebabkan orang meninggal pada waktu 3-5 minggu setelah pemaparan. Amonia. Amonia adalah gas yang tidak berwarna, memiliki titik didih negatif 33,5 derajat Celcius dan titik leleh negatif 77,7 derajat Celcius. Gas ini memiliki bau yang sangat tajam sehingga dapat mudah dikenali melalui baunya. Gas ini larut dalam kloroform, metanol, dan ether. Gas ini juga mudah terbakar dan mudah larut dalam air. Amonia di udara biasanya dihasilkan dari penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme. Amonia bersifat iritan kuat sehingga dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan saluran pernapasan lainnya. Pada kadar 50 ppm, amonia akan menyebabkan iritasi ringan pada mata, tenggorokan, dan hidung. Pada kadar 50 ppm, amonia akan menyebabkan kematian secara mendadak. Impinjer adalah alat sampling udara. Prinsip pengambilan contoh dengan impinjer adalah dengan menarik sejumlah udara ke dalam tabung penjerap yang di dalamnya sudah berada larutan penjerap dan akan bereaksi dengan perkawinan. Selanjutnya ada spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap atau intensitas warna yang terbentuk sesuai dengan panjang gelombang. Spektrofotometer ini didasarkan oleh hukum Lambert-Belt, yaitu bila seberkas cahaya monokromatis dilewatkan pada wadah yang transparan, maka naik turunnya intensitas warna yang ditransmisikan akan sebanding dengan kebau media dan konsentrasi larutan. Kegiatan di laboratorium meliputi pengujian nitrit dan amonia sesuai dengan SOP. Prinsipnya adalah nitrit yang dijerat oleh larutan kristalman akan membentuk senyawa azote berwarna merah muda yang stabil setelah 15 menit. Konsentrasi larutan tersebut diukur dengan panjang gelombang 550 nanometer. Pengambilan sampel. Dimasukkan larutan penjerap ke dalam tabung impinjer, lalu disambungkan tabung impinjer ke pompa. Diatur laju alir kecepatan udara sebesar 0,4 liter per menit dan nyalakan pompa penghisap. Setelah stabil, catat laju alir pertama dan pengambilan contoh dilakukan selama 1 jam. Setelah 1 jam, catat laju alir terakhir dan matikan pompa penghisap. Penetapan sampel. Penetapan sampel dilakukan segera setelah pengambilan sampel. Pertama, larutan contoh uji dimasukkan ke dalam pipet dan diukur dengan panjang gelombang 550 nanometer. Pembuatan derek standar disiapkan 6 buah labu ukur dan masing-masing labu ukur ditambahkan 0, 0,010, 0,024, 0,60, 0,120, 0,240 ml larutan standar nitrit. Selanjutnya ditambahkan larutan penjerap sampai tanda tera dan dihomogenkan. Ditunggu 15 menit. Setelah pembentukan warna terbentuk, diukur dengan panjang gelombang 550 nanometer dan dibuat kurva standar. Ini ada
dalam perhitungan. Amonia. Nah, prinsipnya adalah amonia yang telah dijerap oleh larutan penjerap asam sulfat akan membentuk amonium sulfat dan akan direaksikan dengan fenol dan natrium hipoklorit dalam suasana basah. Reaksi tersebut akan membentuk reaksi senyawa indofenol yang berwarna biru yang diukur pada panjang gelombang 630 nanometer. Pengambilan sampel. Dimasukkan larutan penjerap ke dalam tabung integer, lalu sambungkan tabung integer dengan pulpa. Atur kecepatan laju alir sebesar 1-2 liter per menit dan nyalakan pompa penghisap. Setelah stabil, catat laju alir pertama dan pengambilan contoh dilakukan selama 1 jam. Setelah 1 jam, catat laju alir kedua dan mematikan pompa penghisap. Penetapan sampel. Dimasukkan larutan contoh uji ke dalam buku 25 ml, lalu ditambahkan 2 ml fenol, 2 ml penyangga, 5 ml fenol, dan 2,5 ml hipoklorit. Lalu dikaira dengan aqueous dan dihomogenkan. Diukur pada panjang gelombang 630 nanometer. Pembuatan dari standar. Disiapkan 6 buah labu ukur, lalu masing-masing labu ukur ditambahkan 0, 0,12, 0,30, 0,60, 1,20, 2,40, dan 4,20 larutan standar amonia. Lalu ditambah larutan penjerap sampai 10 ml dan ditambah 2 ml penyangga, 5 ml fenol, dan 2,5 ml hipoklorit. Tunggu 30 menit. Setelah pembentukan warna terbentuk, diukur pada panjang gelombang 630 nanometer dan dibuat kurva kalibrasi. Ini perhitungan untuk amonia. Hasil pengujian kualitas udara ambien didapatkan hasil nitrit sebesar 16,6 mikrogram per meter kubik dan untuk amonia sebesar 0,113 ppm. Pembahasan. Suhu, kelembapan, kecepatan angin, arah angin merupakan faktor meteorologis yang harus diperhatikan pada saat pengambilan contoh uji. Suhu pada pengambilan contoh uji ini adalah sebesar 29,58 derajat Celcius dengan kelembapan 73% dan kecepatan angin 0,1 sampai 1,7 meter per detik dengan arah angin menuju barat daya. Amonia. Berdasarkan hasil yang diperoleh untuk cemaran nitrit berada di bawah baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Maka dapat disimpulkan bahwa kadar nitrit di kawasan tersebut memenuhi standar. Nitrit di udara dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan dapat membentuk NO3 yang amat halus yang dapat masuk ke dalam paru-paru. Nitrit juga dapat membentuk bujang asam karena bereaksi dengan uap air sehingga membentuk asam nitrat. Amonia. Berdasarkan baku mutu udara ambien yang telah berdasarkan hasil pengujian kualitas udara ambien oleh cemaran amonia, didapatkan kadar amonia berada di bawah baku mutu. Maka dapat disimpulkan bahwa kadar amonia tersebut di kawasan tersebut memenuhi standar. Amonia dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan saluran pernapasan. Amonia juga dapat membentuk ion amonium sulfat dan amonium nitrat yang bila terkena hujan akan membentuk ion asam. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap udara ambien pada sampel nomor 2342, didapatkan kadar nitrit sebesar 16,6 mikrogram per meter kubik dan untuk amonia sebesar 0,113 ppm. Berdasarkan baku mutu kualitas udara ambien yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996, maka dapat disimpulkan bahwa udara ambien pada sampel nomor 23 berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan, sehingga lingkungan perusahaan tidak tercemar dan aman untuk dihidup. Saran, pengujian kualitas udara ambien harus dilakukan secara berkala agar kualitasnya dapat terpantau, sehingga bila ada bahan pencemar yang berada di ambang batas dapat dilakukan tindakan secepat mungkin. Penggunaan alat pelindung diri di laboratorium perlu ditingkatkan lagi, terutama saat berinteraksi dengan larutan atau senyawa yang dikonsentrasi tinggi. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanya jawab. Sesi 1 ini 1 pertanyaan untuk setiap siswa. Mungkin mulai dari ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa berlebihan ya. Saya satu pertanyaan ya Bu ya. Iya, nanti bisa lanjut lagi Bu. 1 dulu aja. Berarti saya nanya yang teorinya dulu ya. Karena sebenarnya kalau untuk saya kan tentang pekerjaan saya, terutama yang aflatoksin ya, baru buat saya secara materi nyatanya gitu ya, dan di sekolah juga jarang dilakukan pekerjaan seperti itu. Untuk analita tadi disampaikan bahwa aflatoksin itu merupakan senyawa yang bersifat mutagenik atau karisma dan juga karsinogen ya. Berarti kalau itu berkonsumsi cukup berbahaya buat kesehatan kita. Nah, salah satunya ada pada jantung. Nah, kita nih orang umum, walaupun sebenarnya di laporan dan juga tadi sekilas kita presentasikan itu sudah tersirat sih. Makanya saya ingin jawaban yang lebih menjelaskan. Bagi kita sebagai orang umum di pasaran itu untuk memastikan bahwa jagung yang kita beli, yang kita konsumsi itu bebas dari aflatoksin, caranya bagaimana? Itu untuk analisa. Kemudian untuk Priyanka, saya tertarik dengan standar NO2 ya, dengan amonia yang Priyanka cantumkan dalam presentasi tadi dan juga laporan. Itu standarnya berbeda kalau tidak salah ya. Kalau untuk amonia berdasarkan apa, saya nggak tahu tadi ya, berdasarkan kementerian apa gitu ya. Kalau yang nitritnya berdasarkan tidak dalam satu standar ya, ada dua zat tersebut gitu. Tapi dalam berbeda standar. Itu saya boleh Bu, karena nyambung sih, jadi setengah ya, satu pertanyaan setengah-setengah masih analisa. Ingin menyamakan persepsi kita saja supaya nanti kedepannya tidak terus-terusan. Kalau memang betul, ya berarti nanti kami yang di sini akan mengoreksi gitu ya, tentang istilah nitrit. NO2 sebagai senyawa netral atau NO2 min. Nah itu yang harus, nitrit itu untuk NO2 sebagai senyawa netral atau sebagai ion NO2 min. Nah itu yang harus, walaupun kemudian saya paham kalau dari yang dijerat, kalau yang ditangkap itu memang gas ya, pasti berupa gas netral. Ya, tapi kemudian kan ada proses pelarutan yang terukur di alat, mungkin nitritnya itu saya iya, yang terukur di alat mungkin nitritnya, yang kita jerat itu adalah gasnya. Jadi mungkin itu yang harus disamakan dulu persepsi kita. Baik, mungkin cukup untuk saya sementara, baru teori dasarnya teori. Jawab dulu aja. Langsung jawab aja. Jawab dulu aja. Paham berarti. Ayo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya untuk membedakannya mungkin mungkin berbeda dengan warnanya dan bisa dilihat adanya jamur pada gambar yang tadi saya tampilkan. Udah, sekian dari saya. Oh, secara fisik dari Ya, aroma, fisik. dari aroma, dari apa tadi? Fisik sama, iya dari fisiknya warna sama adanya jamur pada jamur. Udah. Nampak jelas ya kalau memang ada jamur aspergillus itu ya. Ada, warnanya apa? Warnanya.
Kan jagung sekarang macam-macam ya. Ada jagung yang ungu ya. Ada jagung yang normal itu kan memang kuning ya. Kalau untuk istilah di provinsi bukan jamu tapi cendawan. Cendawan. Ya. Jadi Anandita dikoreksi aja. Kalau untuk istilah di vaksin bukan jamu ya, tapi cendawan. Iya, cuma Ya mungkin kalau yang jagung yang suka bolong-bolong itu termasuk? Belum tentu juga Belum ya. tentu juga, Bu. Karena saya pengupahan jagung gitu ya. Kalau secara fisik sih kalau di jagung biasanya kalau beli itu cendawannya jelas terlihat warna hijau. Nah, dia kan spora jadi kalau terhirup nggak langsung terkena gitu dia sifatnya. Dan itu bisa pada saat proses pencucian bisa hilang ya? Kalau pencucian bisa hilang sih. Kan dia sifatnya tidak homogen si cendawan itu. Jadi bisa jadi pas kita beli itu ada yang nggak ada, ternyata beli yang berikutnya yang di bawahnya ada. Ya, cukup Anandita. Silakan Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Eva. Yang dianalisis adalah NO2 min. NO2 ya tugas NO2 NO2 nitrit atau nitrogen dioksida. Nitrit atau nitrogen dioksida. Buktinya nitrogen dioksida. Udah tahu saya. Sebenarnya ya mungkin memang gas NO2 ya Pak ya yang itu, tapi nanti dalam prosesnya memang nitritnya yang terukur ya karena terlarutkan kan. Tapi memang tujuan kita adalah mengukur kandungan NO2-nya yang ada dalam udara itu. Nanti bisa gimana baiknya penulisannya apa tetap nitrit atau bagaimana, tapi mungkin rekomendasi dari pembimbing ya kan ini aplikasi, jadi kalau memang itu benar mungkin kami dari pihak sekolah yang akan mengoreksi teori yang kami sampaikan ke. Mungkin yang pertanyaan yang kedua tentang standar yang berbeda, pertanyaan yang setelahnya lagi. Ya, karena keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 50 itu membahas tentang baku mutu tingkat kebauan, yaitu NH3. Kalau peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001 itu tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang salah satu parameternya adalah NO2. Oh iya, berarti memang beda standarnya. Nah, yang kalau yang kebauan itu mengacu pada yang pertama tadi. Ya, oke, terima kasih. Cukup dari saya untuk satu pertanyaan. Mungkin bisa lanjut dengan pertanyaan. Ya. Berapa pertanyaan? Satu dulu besok. Ya. Untuk yang awal ya. Tadi menyebutkan kan tentang Siameo, coba memperhatikan ya yang dalam teori. Siameo itu kepanjangan dari apa? Coba lanjut. Ya, mana kita? Langsung atau Langsung aja. SEAM itu singkatan dari Southeast Asia Minister of Education Organization. Biotropnya? Biotropnya biologi tropikal. Ya, pasti sudah sama. Tadi disebutkan lab service itu sudah terakreditasi oleh KAN. Di dalamnya itu ada persyaratan manajemen. Bisa disebutkan persyaratan apa aja? Masuk. Mana ditanya? Ada sini udah. Ada persyaratan umum, persyaratan Ini kan persyaratan laboratorium. Ada beberapa persyaratan. Bisa disebutkan. Satu ya tadi persyaratan umum. Kemudian
persyaratan manajemen mutu. Ya, terus Persyaratan umum, persyaratan manajemen mutu, persyaratan yang di dalamnya terkait teknis. Persyaratan apa? Persyaratan proses yang terkait. Jadi ada persyaratan umum terkait ada itu kan organisasi, berarti ada struktur, berarti ada persyaratan struktural terkait teknis di dalam webnya, kayak ada verifikasi, metode, itu persyaratan proses, persyaratan manajemen itu terkait kaji ulang manajemen, audit internal. Satu lagi apa nih kita nih yang analisnya itu disebutnya apa? Orang-orang yang ada di dalamnya. Bla 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 manusia sumber dayanya. Baik aja. Nanti bikin laporannya nggak diingat. Silakan. Pertama ini aja tadi melihat presentasi tasbih satuan NO2 kan tadi tulisannya miligram per normal kubik, harusnya kan mikrogram. Ini Kak, maaf, kalau di laptop aku mikrogram, terus kan dipakai laptop kanan dipindahnya. Oh jadi enggak ini. Terus juga tadi banyak tulisan yang nggak Oh. berantakan. Terus mau ngomongin persepsi aja, kalau angka dasar sederhana sih sebenarnya. Maksudnya kayak kalau kosong itu sebenarnya kosong ya, tidak ada angka buat kalian berdua aja ini. Kalau untuk 0 ya 0, ada angkanya 0 ya. Terus untuk di belakang koma dia penyebutannya 11, 0,120 bukan 0,120. Itu sih bahasa Indonesia yang saya pelajari, kalau nggak salah sih gitu Bu. Masukkan aja saran. Terus pertanyaan yang tadi aja terkait NO2 sama NH3 ya. Kalau untuk yang NO2 tadi kan lagi alirnya 0,4 liter per menit ya. NO2 diukurnya di lapangan atau di lab? Di lapangan. Nah, kenapa tuh? Karena NO2 cenderung tidak stabil dibandingkan gas lain. Sebenarnya ada temennya sih dia NO2 sama O3 ya, yang diukur di lapangan. Lalu tadi teh sebenarnya mengurusin yang direksa ya, yang NO2 itu sebenarnya kita mengukurnya nitrit pasti kan dia menjerap si senyawa NO2. Nah, ntar kan suka ada di warna merah muda ya. Nah itu tuh dari senyawa kompleks yang terbentuk si nitrit sama reaksi yang ada di dalam penjerapnya si nitrit itu, ya kan? Nah itu untuk NO2. Nah dia juga tabungnya warnanya, tabung pinggirnya beda sendiri tuh, warna coklat ya kan, yang lainnya bening ya. Kenapa tuh? Ya, karena NO2 itu tidak stabil, jadi dikhawatirkan bila terkena cahaya matahari dapat merusak senyawa di dalam larutan penjerap, sehingga larutan penjerap tidak dapat menjerap gas NO2 secara optimal. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Satu lagi deh, NH3 belum ya? Ya. Kalau NH3 tadi dalam suasana basah, Ya. kenapa tuh? Karena reaksi senyawa pembentukan indofenol terbentuk pada suasana basah. Kalau satu lagi ini ya, Anan ya, apa ya? Tadi kan Anan tentang apa sih, aflatoksin ya. Terus ada manasin gitu ya Nan ya, di penamas ya, pakai nggak? Suhunya berapa nih? kurang lebih 60 derajat, soalnya itu melakukan apa sih tinggi dari toilet. Oh, kalau kurang atau lebih dari itu boleh nggak sih? Nan? Nah kayaknya enggak. Nggak boleh. Entar kenapa kalau gitu? Kenapa nggak boleh? Nanti takut tidak sesuai sama hasilnya. Jadi nggak akurat gitu ya. Iya. Terus tadi ada penambahan apa sih? Kloroform sama apa satu lagi? NaCl, Bukan, yang N-hexan sodium. bukan yang senyawa organik juga. Kloroform sama N-hexan. ya metanol maksudnya. Nah itu fungsinya buat apa nanti pengujian aflatoksin? Metanol sama Kloroform. kalau metanol itu untuk menjerat si aflatoksinnya. Kalau misalnya kloroform itu untuk Membersihkan. Sebenarnya apa? untuk membersihkan si
senyawa aflatoksina. Ketemu musika istilahnya tadi lebih papat. Oh, untuk clean up. Nggak musika sih, jadi istilahnya cuma clean up. Jadi si aflatoxin itu diikat sama si kloroform karena berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan sifatnya. Kayak penjerat gitu ya. Iya. Kalau di udara Terima penjerat. kasih. Jadi tadi saya ke tasnya belum tanya. Karena tasnya Uji cukup ya. amonia aja Terima deh. kasih. Uji amonia itu kan ada penambahan apa tadi Clorox ya. Itu fungsinya untuk apa? Kenapa apa? Clorox. Atau ini aja hipoklorid. Hipoklorid. Oh, itu biar suasananya basah. Rasanya rasa. Iya. Ada juga sih selain itu sebagai apa? Sebagai katalis. Sebagai katalis ya. Jadi dia mengeluarkan warna ya. Setelah biasanya kan lamanya karena saya juga pendelik air udara sama. Jadi kalau penambahan Clorox itu fungsinya jadi biar warnanya si sampel itu keluar. Jadi warna apa kalau lamanya? Biru. Masih ada waktu ibu. Sama Sampai jam berapa Bu? 9.40. Masih lama sebenarnya ya. Kalau di jadwalnya. Tenang aja. Pegel nggak berdiri? Duduk. Kursinya ke depan di sini. Ya, untuk analisa tentang proses ya dengan kromatografi, ya proses analisisnya dengan kromatografi PLC. Kemudian tadi disampaikan sama analisa kromatografi PLC itu suatu analisa proses pemisahan ya, proses pemisahan. Jadi di sini aflatoksinnya dideteksi karena proses pemisahan itu dengan menggunakan dua fasa diam dan fasa gas. Nanti analisa sampaikan ya, fasa geraknya yang mana, fasa diamnya yang mana dalam suatu deteksi itu. Nah kemudian satu lagi untuk analisa pada proses penyaringan ya, proses apa tuh setelah proses ekstraksi saring. Iya. Nah, saya tadi mendengar penyaringannya dengan menggunakan penambahan natrium sulfat ya di situ. Fungsinya buat apa natrium sulfat itu? Nah, kemudian kalau untuk Priyanka, ya, jadi menyambung pembicaraan kita di awal yang sudah disampaikan oleh Pak Dodo. Ya, jadi maksud saya ketika analisa menyebutkan nitrit di dalam tulisan di dalam ya nggak apa-apa kalau di dalam judul nggak masalah nih. Nitrit dan analisa menuliskan rumus senyawanya NO2 min taski NO2 min gitu, jangan hanya NO2 saja. Kalau taski menyebutnya nitrit gitu, tapi kalau menyebutnya gas NO2 ya NO2 itu saja ya. Maksudnya ilmu dasarnya, teori dasarnya tidak kedepannya tidak terus disasar. Nah kemudian pertanyaan saya untuk Anandita menggunakan spektrum foto Anandita lagi ya. Untuk menggunakan spektrum fotometer ya dengan tanggal gelombang yang berbeda. Kalau tadi yang 550 apa? NO2 ya. NO2 kalau yang 630 NO3. Yang analisa pasti tahu bahwa spektrum itu ada UV yang ditulis. Nah pada panjang gelombang sekian itu termasuk yang visible atau termasuk yang UV ya, UV. Itu yang pertanyaan yang pertama. Dan yang keduanya masih tentang perbedaan angka. Kalau di amonia menggunakan mikrogram per nanometer
apa? Normal meter kubik. Oh, normal. Ya, normal. Normal meter kubik gitu ya. Iya betul. Mikrogram per normal meter kubik. Kalau yang NO2-nya menggunakan ppm. Itu mikrogram per normal meter kubik dengan ppm itu lebih besar mana? Ya, silakan dijawab dulu. Boleh analisa dulu kan? Untuk fase diamnya itu lempeng karakter dan fase geraknya itu RW yang terdiri dari 9 kloroform, 9 banding 1, 9-nya ada kloroform dan satunya itu adalah metanol. Kloroform, ya kloroform. Salah. Coba ulangi 9 satunya apa? 9-nya itu kloroform, satunya metanol. Salah. Kloroform metanol atau kloroform apa? Kloroformnya 9, asetonnya 1. Jadi kloroform aseton Iya, perbandingan 91. iya. Itu sudah jadi atau Ananita buat sendiri? Biasanya udah jadi, tapi kadang sudah habis jadi harus bikin lagi. Biasanya dalam satu wadah itu membutuhkan berapa mili, berapa? Mungkin kurang lebih 20 mili. Kalau bikin 100 biasanya pakai separuh. 100 pakai 100 Pakai separuh. separuh. Nah, kemudian juga yang untuk berlanjut ya pertanyaan berikutnya. Konsentrasi akhirnya lupa ppb ya. ppb lebih tinggi mana ppb dengan ppm? Biasanya kalau kita dengan spektro kenalnya ppm ya. PPB. Ya. PPB. Soalnya PPB. Jadi kalau 1 ppm itu sama dengan berapa ppb? Kalau bilion itu nolnya berapa? Nolnya berapa? Iya. Itu 10. 10. Kalau miliar berapa ppm per miliar ya? 1 per miliar. Billion. ppm mah per sejuta ya. Iya. Nah, ppm jadi nolnya ada 6. Kalau ppb 9. berarti kalau 1 ppm berapa ppb? 10. Tinggal dicepat. Ya nggak apa-apa ya, itu nggak perlu dihafal sih, nanti bisa. Ya, sekarang kasih jawabnya. Untuk NO2 dan NH3 pada pakai visible. Sinar tampak ya. Ya, soalnya kalau UV dari panjang gelombang 190 sampai 379, kalau visible 380 sampai dengan 780. Makanya tadi penetapannya harus berwarna ya. Dengan tanpa warna biasanya menggunakan UV ya. Pertanyaan yang Satu selanjutnya lagi, besaran mikrogram per normal meter kubik. Soalnya kalau ppm harus dikali 0,014. ya, maksudnya kenapa itu besarannya berbeda, yang satu menggunakan, karena memang di udara lebih konsentrasinya antara NH3 dengan NO2 lebih banyakkan NH3 gitu. Gimana? Ya, itu satuannya itu berbeda gitu ya, antara NO2 dengan NH3. Yang kalau NO2 menggunakan ppm, Mikro. begitu juga standarnya ya Pak ya. Kalau saya melihat yang ditulis sama Kasti itu, kalau yang NH3 200 mikrogram maksimalnya ya per nanometer, kalau yang NO2 nya cuma 20 ppm ya, 2,0. 2,0 ppm ya.
Kan berarti satuannya berbeda. Memang konsentrasi di udaranya juga memang begitu ya. Tadi lebih besar mana mikrogram per nanometer dengan ppm? Lebih besar mikrogram per nanometer kubik dibandingkan ppm. Berarti kalau di udara kandungan NH3 dengan NO2 itu lebih banyak amonia ya di udara berarti. Jadi kalau misalnya menggunakan dengan kadar yang mikrogram per nanometer, mungkin yang untuk NO2 bisa 0,000. Hanya untuk keindahan penulisan mungkin ya, sehingga konsentrasinya dibuat berbeda. Ini tuh cukup, nanti kalau ada kelebihan waktu saya akan lagi. Saya mau tanya tadi terkait verifikasi peralatan yang ada di lab kalibrasi. Coba ceritakan sama Nandita bagaimana cara mengkalibrasi neraca. Nandita, Maksudnya mengeluarkan kiblat atau langsung jawab? jawab begini. Yang pertama coba dulu konslet, lalu tekan tombol on, tekan tombol lokal, lalu masukkan anak timbang 200. Nanti keluarkan. Nanti ada muncul menu kedip-kedip. Setelah itu masukkan lagi, lalu pencet cal, lalu ntar ada tulisan countdown. Pada saat di call itu dia berkedip menunjukkan angka apa? 0,001. Kemudian dimasukkan. Anak timbang 200. Setelah itu keluarkan. Setelah itu ada kalimat apa? Countdown. Countdown. Setelah countdown diapain lagi? Masukin lagi anak timbangnya, lalu timbang ditulis di logbook. Biasanya Nandita menemukan pembacaan di angka berapa? 200 atau sekitar 199 sampai 200. Selanjutnya tadi kan sampelnya di shaker tuh. Shakernya itu di berapa RPM? 150. Fungsinya di shaker untuk apa? Untuk jadi aplikasinya ini nyatu sama metanol, terus yang lainnya bergabung sama NaCl. Fungsinya untuk memomodalkan ya. Terus tadi sampelnya kan dimasukkan ke dalam batu kocok. Itu fungsinya untuk apa? Untuk mengekstraksi apa? sampelnya dengan MSN dan Pada saat pengocokan apa sih yang perlu kita perhatikan? cara kerjanya. Jadi situ nggak boleh dibuka, dan kalau dibuka tuh ada gasnya dan nggak boleh kena warna. Kemudian tadi ada penambahan NaCl. NaCl-nya berapa persen? 2,2%. Bagaimana cara membuat NaCl 2,2%? 200 dikali 100 dikali 100 jadinya 2,22. Cara membuat larutnya seperti apa? Ditimbang lalu tambahkan Aquades 100 lalu dilarutkan. Lalu NaCl yang ditimbang berapa? 2,2 gram Dalam berapa mili Aquades? dalam 100 ml. Maksudnya itu. Terus untuk plastik, pengujian amonia dan NO2 ya. Kalau NO2 itu menurut SNI berapa? SNI 19.19.2 Kalau amonia? Amonia 19.1.119.1 Lengkap. Apa lagi ya? Jadi dulu. Tas gue tadi yang ini tuh ya terkait yang kenapa satuan NO2 mikrogram per nanometer kubik, lalu amonia ppm ya kan ini
kan ini tergantung metode analisisnya itu ya baku mutunya. Nah kalau untuk amonia dia parameter kebauan itu Bu. Jadi kalau untuk di outdoor dia makanya ppm. Nah kalau di indoor baru dia makanya mikrogram per 0,6 kayak gitu. Ya lurusin aja yang tadi. Terus ini kita kasih lagi ya. Kita kan ada perhitungan tadi ya, parameternya suhu, terus kelembaban, terus ngalir ya kan. Nah kalau untuk mengukur kelembabannya itu pakai apa tuh? Membuat kelembapan menggunakan alat termohygrometer. Jadi dia tuh ada suhu basah, suhu kering gitu ya. Jadi ntar selisih antara suhu kering dikurang suhu basah, ntar harus lihat tabel. Ada tabelnya gitu. Nah itu bisa didapat kelembaban dari situ persennya. Ya. Kalau ini pasti larutan penjerap amonia gimana cara buatnya? Jadi dimasukkan 3 mili H2SO4 97% ke dalam lagu ukur 1000 yang di dalamnya telah ada 200 mili aquades. Lalu ditambahkan aquades sampai 1000 dan dihomogenkan. Kenapa harus ada airnya dulu tuh sebelum dimasukin asam sulfat? Karena kan H2SO4 pekat ya, panas, takutnya lagu ukurnya pecah. Kalau asam yang lain perlakuannya sama nggak sih kayak gitu? Apa beda? Sama, tergantung kepekatannya. Kalau semakin pekat ditambah airnya. Ditambah air dulu kalau semakin pekat. Iya. Kalau enggak, Konsentrasinya rendah nggak usah. terus oh iya, persyaratan minimal kita di Biatrap berapa sih regresinya kalau bikin standar? 0,995. Ya. Jadi di sini maklum Bu, regresinya agak kecil karena syaratnya cuma 0,995. Jadi di sininya di laporan cuma berapa? 996 kan? Sama 998 kayak sama seperti itu. Terus tadi udah ya panjang gelombang UV visible-nya. Lagi ya. Kalau tekanan ya pasti ya, dia tuh di standar di ruang kondisi standar satuannya apa? mmHg 760 mmHg. Kalau yang kita pakai di hitungan makanya mmHg atau Iya, pakai mmHg untuk tekanan. cukup dulu deh untuk kasih. Kalau untuk kanan pas kita pengerjaan aflatoksin itu kan pakai APD kan? APD itu apa namanya? Alat pelindung diri. Apa aja tuh contohnya APD yang kamu pakai di pengerjaan aflatoksin? Masker, sensor. Masker, dasar. Lalu kalau pernah dengar GLP kan? GLP perpanjangannya apa tuh? Good laboratory. Kayaknya Kayaknya apa? Prosedur. kurang tepat. Bahasa Inggris ya, masih bahasa Inggris. Laboratori. Apa kayaknya? Kayaknya Good laboratory. Praktis. praktis. Kayaknya jadi praktis ya. Jadi maksudnya definisinya apa namanya? Kalau di LT itu kan tadi mah artinya ya. Kalau definisinya tuh good laboratory practice itu apa? Persyaratan apa sih dari cara pelaporan dan nanti seperti apa? Perbedaannya
Kalau menggunakan APD sama JLP itu ada hubungannya kan atau gimana? Ada kan APD itu alat pelindung diri, JLP itu kan praktisnya. Jadi APD itu mungkin masuk ke dalam JLP. Kalau ini kan kloroform rumus molekulnya apa ya? CHCl3. Kurang tepat dikit lagi. Ada kebalik. Kloroform. Dan itu dia senyawa organik ya, ya kan? Kira-kira apa namanya? Kurang tepat saya dijaga dulu. Dan dapat kurang tepat itu mah yang jawaban pertama. Ada yang menunjukkan tuh posisinya. CH3Cl. Ya, nah itu kan si kloroform ya. Kalau metanol rumus molekulnya dia berarti alkohol yang paling sederhana ya. Nah, rumusnya apa nah? Itu asam asetat. Ibu yang gemes ya. Gemes ya Bu ya. Rumus umumnya tahu nah alkohol COOH. itu asetatnya aja ya. Asetat COH itu ya. Belum masih kurang tepat kan. Rumus umumnya alkohol apa nih? COOH. Bukan, itu kan karboksilat baru ujungnya. Ini masih sederhana, maksudnya cuman di belakangnya. Lupa. Metanol. Kan tadi kalau kloroform CH3Cl. Nah ini deketannya nah. Kalau si metanol tuh belakangnya aja yang sudah nanti. Jadi disfungsi alkohol atau Nah, disfungsi alkohol disfungsi tangannya. harus ada apa? Ya udah saya kasih clue ya. Kalau di anorganik dia hidroksida belakangnya. Berarti apa nih gugusnya nih? Kalau metanol tuh. Kalau di organik apa? Kan tadi dia organik. Rumus molekulnya kalau hidroksida apa Ibu berarti? ini ya gemes katanya tuh. Rumus ini natrium hidroksida apa? CHCl. Nah, kalau alkohol berarti metanol tadi. CH3O. Nah, Kita mantap. harus dipancing. Dah cukup. Makanya Taski sama anak silakan yang berbicara lagi. Masih ada 12 menit Iya, ya. saya tadi sebenarnya sudah bertanya, saya lupa nggak nagih jawabannya yang untuk Anandita. Dalam proses penyaringan itu ada penambahan natrium sulfat ya. Itu Nah, fungsinya fungsi apa? natrium sulfat apa? Dijawab aja langsung. Untuk menjerat air. Selain natrium sulfat bisa digantikan kan fungsinya untuk menyerap air ya. Karena memang tujuannya Ada tidak boleh ada air ya di situ ya. Nah, boleh selain natrium sulfat? Apa harus natrium sulfat? Harus natrium sulfat. Natrium sulfatnya mesti ada natrium sulfat apa? Kalau untuk menyerap air, Anhidrat. ya. Jadi harus jelas nyebutinnya. Ini memang tidak bisa Tidak tergantung bisa dengan prosedur di standar metodenya. Oh, karena menggunakan standar metode ya. Kemudian kalau untuk Priyanka, jadi kemarin itu ada ini, jadi saya tertarik dengan penyerap dulu. Kemarin dari web jasa tuh ada yang datang ke sini tuh ya dulunya ya, dengan membawa alat penyerap pusing yang tadi disebut infusion ya.
Tadi penyerapnya kalau amonia kan asam sulfat ya, kemudian kalau nitrit itu krisalisme ya. Nah, maksud saya ketika penyerap itu memang khusus NH3 atau khusus NO2, tidak ada zat lain. Kalau tidak salah tadi Pak Dodo menyampaikan selain NO2 atau NH3 ya, ada juga zat lain yang terserap di situ ya. Oh, kayak pengganggu ada kadang. Nah itu dalam proses analisisnya, tapi kalau masuk spektrum karena ada metode lain berarti diukur dengan spektrumnya memang khusus untuk itu ya, jadi pengganggunya tetap. Jadi panjang gelombangnya dia yang kita ukur. Jadi lebih dirinci lagi di panjang gelombangnya yang memang dikhususkan untuk nitrit, dikhususkan buat NH3. Tapi memang hanya pengganggu aja ya, tidak gas-gas yang lain gitu. Gas-gas lain penyerapnya berbeda juga ya. Berbeda sih Misalnya panjang seperti gelombang. CO2 bukan penyerapnya. Oh, Kalau ininya. kita ngambil sampel di udara. Oh, zat yang buat penyerapnya iya berbeda Itu juga. memang khusus buat Iya. si. NO2, NH3, ya gitu. Betul. Jadi kalau mau sampel udara yang lain berarti penyerapnya diganti gitu. Beda lagi ya. zat penyerapnya. Ya mungkin cukup Bu Nia dari saya kalau secara dari dasar sih cukuplah buat ukuran mereka sebagai SLK. Karena kalau sudah ada ini tambahan lagi pertanyaan mungkin tadi udah Masih ada sih 8 menit lagi. sama Bu Eva juga udah ditanya. Kemudian udah cukup ya Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu Rata dengan Pak Syara, Bu Eva. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab berarti sudah berakhir untuk dalam sidang hari ini. Alhamdulillah terus terang dari sekian pertanyaan kloroform selometanol yang bikin ibu deg-degan. Iya. Ini dasar banget. Dari sekian pertanyaan cuma itu yang bikin keringetan. Ya, mudah-mudahan jadi manfaat, berkah ya semua. Terima kasih banyak. Sudah saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat di belakang Bu. Tangannya ini. Ini belakang kamu di sini. Iya. Saya mau data-data sendiri aja. Iya. Pasti ibu salah. Salah ya udah. Ini ya? Iya, ganti aja. Kasih Bu. Oh ini penyakit apa lagi? Iya, sama-sama. Ya, saat perbaikan laporannya ya. Ini kasih ya. Sama-sama. Tapi ini ada yang ngasih pasti anak cewek baru Kanova. Iya. Ada WA-nya kan kayak Tasya bilang. Kemarin nitip buat Tasya gitu. Pasti dapat oleh-oleh. Iya, Bu. Sini. Baru pertama kali itu belum pengalaman muji. Bimbing juga baru pertama kali. Sekarang bimbing langsung buat Yang satu tapi aduh. situ ya sama. Sendiri. Iya, oh iya, tentunya ya. Oh iya, Pak, di sini juga cuma ya, Bu. sebentar ya. Iya, Bu.
Kalau di sana memang biasanya cuma 1 bulan. Kalau kemarin mah 1 bulan Bu, karena ada PPKM. Jadi Apa? Dimas moto-moto. Dimas, tapi kamu siapa kau ibu asalkan laut? Bu ini dibungkus. Bu, iya, bawa ya. Dibungkus Pak. Jadi bungkus di bawah. Ini ke biotrop lagi. Iya Bu. Bapak Ibu, punten ini ucapan terima kasih dari sekolah. Punten ya. Ibu Ratna di sini. Harap aja ya. Ini Bapak Ahmad. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih banyak. Bapak terima kasih atas ilmunya untuk anak-anak. Semoga berkah ya Ibu Bapak. Amin. Amin. Ya Allah, sampai miring. Pak Farisnya mana ya Kak? Tahu di bawah.